إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. Matikan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kita, likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah dan fitnahnya umatku adalah harta. Betapa besarnya fitnah harta kaum muslimin, barakallahu fikum. Dinukil satu kisah yang mengerikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah Abu Hurairah bersama beberapa orang sahabat duduk-duduk, kemudian lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka yang duduk-duduk tersebut, termasuk di dalamnya adalah Abu Hurairah, "Inna fikum la rajulan." Sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada seseorang yang gigi gerahamnya akbaru min Uhudin finnar, lebih besar dibandingkan dengan gunung Uhud di dalam api neraka. Ibadallah, ini adalah merupakan kabar yang pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat mengkhawatirkan pada dirinya, jangan-jangan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diri beliau. Bahkan berjalannya waktu, maka orang-orang yang tadi duduk-duduk bersama beliau satu persatu pun meninggal. Yang tersisa hanya dua orang, Abu Hurairah dengan seseorang yang bernama Ar-Rijal Ibnu Anfawah. Sahabat Abu Hurairah sangat takut karena Ar-Rijal, karena orang-orang yang mendahuluinya, mereka semuanya meninggal di atas keislaman, di atas keimanan dan kebaikan-kebaikan.
Tinggal tersisa dua mereka. Sementara yang satunya pun, Ar-Rijal Ibnu Anfawah ini, seperti dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Ar-Rijal ini adalah min afdhalin nas, termasuk manusia yang paling utama. Rafi Ibnu Khudaij radhiyallahu an pun menyatakan dan memuji orang ini, Ar-Rijal Ibnu Anfawah, bahwa dia adalah orang yang sangat khusyuk, sangat membaca Al-Quran. Dia adalah orang yang paling menjaga kebaikan-kebaikannya, senantiasa duduk dan belajar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan dia ini semakin menambah kekhawatiran dan ketakutan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena yang mendahuluinya adalah orang-orang baik, dan yang tersisa satu pun adalah orang baik. Maka kaum muslimin, barakallahu fikum, di mana Ar-Rijal ini adalah dari Bani Hanifah, tempat atau kabilah munculnya Musailamah Al-Kadzab. Maka pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pun mengutus Ar-Rijal ini untuk mendatangi Musailamah Al-Kadzab, mendakwahinya, memanggil dan menyerunya untuk masuk ke dalam Islam. Berangkatlah dia ke Bani Hanifah, kaumnya. Barakallahu fikum. Sementara Musailamah Al-Kadzab adalah orang yang bergeliman harta, yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Sementara Ar-Rijal ini adalah orang yang miskin. Maka Musailamah pun menjanjikan kepadanya harta yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa kepadanya, dan berkata kepada Ar-Rijal ini bahwasanya Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwa pada diri inna fi Musailamah nubuwah, pada diri Musailamah ada kenabian. Maka ibadallah barakallahu fikum, Ar-Rijal pun terpengaruh dengan bujuk rayu Musailamah Al-Kadzab. Dia pun menjadi pengikutnya, menjadi pendukungnya, bahkan berkata kepada orang-orang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pernah berkata, inna fi Musailamah nubuwah, sesungguhnya pada diri Musailamah ada kenabian. Fitnah Ar-Rijal lebih besar daripada fitnah Musailamah Al-Kadzab. Fitnah Musailamah Al-Kadzab, semua orang tahu, semua para sahabat mengerti kekufurannya, kedustaannya, karena semua paham bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun fitnah Ar-Rijal ini yang keberadaannya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak yang tertipu dan menganggap bahwa ucapannya adalah benar, bahwa tindakannya menjadi pengikut Musailamah adalah benar. Maka barakallahu fikum, berbondong-bondonglah manusia untuk menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzab. Bahkan dalam perang Yamamah, perang memerangi Musailamah Al-Kadzab, jumlah yang sangat banyak dari kaum muslimin terbunuh karena pasukan Musailamah Al-Kadzab begitu besar. Dalam peperangan tersebut, Musailamah Al-Kadzab dibunuh oleh sahabat yang mulia Wahsy ibn Harb, sahabat yang dulunya membunuh Hamzah
Ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun membayar dengan membunuh pendusta besar yang mengaku Nabi, Musailamah Al-Kadzab. Sementara Ar-Rijal sendiri terbunuh dalam peperangan tersebut. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mendengar keadaan akhir daripada Ar-Rijal yang menjadi pengikut Musailamah dan terbunuh dalam perang Yamamah pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fikum la rajulan, bahwa sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada seseorang yang gigi gerahannya madrahu akbaru min Uhudin finnar, lebih besar dari gunung Uhud di dalam api neraka. Maka beliau bersyukur kepada Allah, bukan dirinya yang termasuk atau yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, barakallahu fikum. Dari kisah tersebut, kisah yang mengkhawatirkan, menakutkan, mengerikan bagi setiap muslim. Sahabat Abu Hurairah sangat takut, khawatir akan api neraka, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya selamat dari api neraka, masuk ke dalam syurga, kecuali yang telah terjamin oleh nas dari Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fitnah dunia yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah, sesungguhnya pada setiap umat memiliki fitnah, wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnahnya umatku adalah harta. Fitnahnya umatku adalah harta. Maka oleh karena ibadah Allah besarnya fitnah ini, Nabi kita di dalam hadits Muslim, beliau Nabi menyatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim, bergegaslah kalian beramal, jangan menunda, jangan menunggu, karena banyaknya fitnah-fitnah laksana potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, di pagi hari seorang mukmin beriman, di sore hari dia berubah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, di sore hari dia beriman, di pagi harinya dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya sedikit dari nilai dunia. Wal a'yadhu billah. Betapa banyak kaum muslimin yang menjual agamanya hanya karena untuk mendapatkan dunia, meninggalkan ibadah salat hanya untuk dunia, meninggalkan puasa hanya untuk dunia, bahkan mendurhakai kedua orang tuanya hanya untuk dunia, bahkan lebih dari itu, kufur, keluar dari Islam hanya untuk dunia. Wal a'yadzu billah. Padahal nilai dunia nilai dunia, barakallahu fikum, ma'adala indallah janaha ba'udah, tidak bisa tergantikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala walaupun seberat sayap nyamuk. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Fitnah dunia ini kaum muslimin, barakallahu fikum, adalah fitnah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk umat ini. Kemudian pelajaran berharga kaum muslimin, barakallahu fikum, dari kisah tersebut bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan contoh-contoh, memberikan contoh-contoh bagi kita tentang orang-orang
yang hidup dalam kebaikan-kebaikan, namun pada akhirnya dia meninggal di atas kejahatan dan kejelekannya, bahkan dalam kekufurannya. Walaupun dia berasal dari keluarga terbaik, keluarga Nabi, keluarga Rasul, keluarga Nabi Nuh, anak dan istrinya kufur. Keluarga Nabi Ibrahim, ayahnya kufur. Keluarga Nabi kita, pamannya kufur, Abu Jahal. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka Nabi kita mengingatkan, al-a'mal bil khawatim. Amalan-amalan itu tergantung amalan penutupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam riwayat yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang merubah hati, maka rubahlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, innaka tuksiru an taqula hadha du'a. Ya Rasulullah, engkau sangat banyak membaca doa ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna qulubal ibad baina asbi'aini min asabi ar-rahman yuqallibu kaifa yasha wa in syaa istaqama wa in syaa azal. Wahai Aisyah, sesungguhnya hati semua hamba berada di antara dua jari dari jemari-jemari Allah. Allah membolak-balik hati sekehendaknya. Kalau Allah menghendaki hati tersebut istiqamah, maka akan istiqamah. Namun kalau Allah menghendaki hati tersebut tergelincir, maka akan tergelincir. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, barakallahu fikum. Dari kisah Ar-Rijal Ibnu Anfawah tadi memberikan pelajaran lain. Tidak bolehnya kita ujub, berbangga diri terhadap kebaikan-kebaikan yang ada pada kita, kemudian tidak berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ketergelinciran, tidak memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala agar diistiqamahkan di atas keimanan. Ar-Rijal Ibnu Anfawah tadi menjadi contoh bagi orang-orang beriman. Dia belajar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghafal Al-Quran di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diakui kebaikannya. Namun demikian, barakallahu fikum, keadaan akhirnya dia justru kufur. Dan ini menjadikan pelajaran terpenting. Disebutkan oleh para ulama bahwa fitnah Ar-Rijal Ibnu Anfawah ini lebih besar fitnahnya dibanding fitnahnya Musailamah
al-kadzab. Fitnah ahlus sunnah yang bersama ahlul bid'ah lebih besar dibanding fitnahnya ahlul bid'ah tersebut. Karena orang tertipu, orang akan menganggap bahwa berkumpul bersama ahlul bid'ah adalah boleh karena keberadaan ahlus sunnah di tengah-tengah mereka. Bahwa ahlul bid'ah adalah benar karena ahlus sunnah berada di tengah-tengah mereka. La haula wa la quwata illa billah. Keberadaan mereka lebih berbahaya seperti dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, bahwa ahlus sunnah yang berwarna-warni hinggap di sana sini, berkumpul di sana sini bersama dengan ahlul bid'ah wal ahwa, duduk bersama, makan bersama. Wala haula wala quwata illa billah. Lebih berbahaya untuk dakwah sunnah, untuk dakwah tauhid dibandingkan dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Ahlul bid'ah wal ahwa, semua orang tahu kebid'ahannya, maka semua orang akan menghindarinya, tentu dari kalangan ahlus sunnah. Tetapi kalau ahlus sunnah berada pada mereka, maka betapa banyak ahlus sunnah pada akhirnya berubah keimanan, manhajnya, berubah prinsip-prinsipnya, dan kemudian pada akhirnya barakallahu fikum, betapa banyak yang justru terpengaruh menjadi ahlul bid'ah wal ahwa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari ketergelinciran dan penyimpangan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Wa sallallahu ala khairi khalqika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.